Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah selesai melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan dengan tema Pemikiran Api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Sudah bersama kami di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang, Gus. Selamat datang. Assalamualaikum semua pemirsa. Mudah-mudahan puasa kita bawa keberkahan dan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tepatnya juga di bulan Ramadan ini, Gus, ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita tetap menggali ilmu-ilmu keagamaan, pemikiran-pemikiran keagamaan, khususnya pemikiran api Islam keagamaan atau api Islam Bung Karno ini. Jadi Bung Karno melihat Islam itu sebagai sebuah api yang menyala-nyala. Ambillah apinya, jangan ambil abunya. Nah, pada suatu kesempatan Bung Karno menyampaikan sebuah pidato terkait dengan hubungan negara nasional dan juga negara Islam. Kemudian juga menyampaikan bagaimana hubungan antara ajaran-ajaran Islam dan juga Pancasila. Nah, bagaimana Gus melihat gagasan-gagasan Bung Karno terkait dengan hal ini? Ya, tema kita malam ini tema yang saya kira penting untuk kita perbincangkan, untuk kita jelaskan bersama-sama. Karena kita lihat pertanyaan-pertanyaan tentang apakah kita akan membangun negara nasional atau negara Islam, apakah ideologi yang kita anut adalah ideologi Pancasila atau ideologi Islam. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu mengemuka, dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan Bung Karno tentang negara nasional dan cita-cita Islam ini disampaikan untuk merespon pertanyaan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI pada tahun 53. Di sekitar 8 tahun setelah Indonesia merdeka, muncul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ideologis, filosofis. Tentu juga itu terkait dengan situasi global. Situasi global, kita tahu bahwa seperti yang saya katakan, setelah jatuhnya dinasti Utsmaniyah tahun 1924 itu muncul gerakan-gerakan keagamaan yang kemudian menawarkan khilafah, menawarkan konsep negara Islam, menawarkan konsep politik Islam. Yang paling menonjol adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir 1928. Tapi 1912 yaitu Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, kita melihat satu respon yang positif dari Indonesia. Nah, Indonesia kita tahu bahwa kita beruntung mempunyai Bapak Proklamator Bung Karno yang saya kira mempunyai pandangan yang sangat progresif, pandangan yang sangat maju dalam kaitan antara agama dan negara, dan kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Pancasila itu. Nah, bagaimana sebenarnya jawaban atas konsepsi negara nasional dengan negara Islam? Nah, Bung Karno sebagai seorang nasionalis sejati, saya kira Bapak nasionalis Indonesia, Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia yang akan dibangun itu, yang sudah merdeka ini, kata Bung Karno, dan Bung Karno menegaskan bahwa kita akan membangun negara nasional. Negara nasional itu apa? Negara nasional itu landasannya adalah konstitusi. Dan konstitusi kita itu adalah konstitusi yang melindungi dan merahmati segala tumpah darah seluruh warga negara apapun agama dan keyakinannya. Jadi Bung Karno menegaskan itu. Tetapi
apa kaitannya dengan Islam? Nah, ini Bung Karno kemudian menjelaskan apinya Islam dalam konteks hubungan negara. Nah, Bung Karno menegaskan bahwa Islam adalah way of life. Jadi misalnya kalau dalam tradisi, dalam pandangan Kristen itu dikenal sekularisme, pemisahan total antara agama dan negara. Berikan kepada kaisar pada agama dan agama. Itu dianut di negara-negara Barat, Amerika, Eropa, dan kemudian Turki. Nah, Indonesia, Bung Karno melihat bahwa dalam pandangan Bung Karno, api Islam itu bahwa Islam itu adalah agama yang hadir untuk membangun peradaban manusia. Islam itu juga mengurus hal-hal yang terkait dengan manusia, dengan rakyat, bahkan tentang tata negara. Nah, kemudian di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, dalam chapter Negara Nasional dan Cita-Cita Islam itu, Bung Karno menjelaskan bagaimana Rasulullah di Madinah. Nah, ketika di Mekah memang Rasulullah belum membangun masyarakat karena banyak sekali tekanan-tekanan dari kaum Quraisy, mereka-mereka yang menentang tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, baru ketika di Madinah, kata Bung Karno, kita melihat ketika masyarakatnya beriman, ketika masyarakatnya sudah dalam sebuah tatanan yang lebih ajak, lalu kemudian di Madinah itu lahirlah konstitusi, ya, yang kita kenal dengan konstitusi Piagam Madinah itu. Nah, konstitusi Piagam Madinah ini yang kemudian kita yakini sebagai salah satu bentuk konstitusi yang paling modern pada zamannya. Nah, Cak Nur selalu mengutip pandangan pakar-pakar konstitusi di Barat yang mengatakan bahwa Piagam Madinah itu dianggap sebagai konstitusi paling maju, paling modern, menunjukkan bahwa Islam juga ketika di Madinah memberikan perhatian terhadap konsepsi bernegara itu. Nah, oleh karena itu kata Bung Karno, sebenarnya tidak ada pertentangan. Apa yang disebut dengan negara nasional, negara yang satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Jadi negara Indonesia itu adalah negara kebangsaan yang melindungi segenap tumpah darah, apapun agama dan keyakinannya. Dan tentu saja karena sebagian besar penduduknya adalah Muslim, dan mendorong supaya cita-cita Islam itu tetap tumbuh. Maka oleh karena itu kita melihat umat Islam Indonesia menikmati kemerdekaan dalam beribadah, dalam berorganisasi. Kita punya dua ormas Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita melihat di pemerintahan ya, yang menjadi presiden, yang menjadi menteri, yang menjadi kepala daerah, yang menjadi anggota DPR adalah orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam itu konsep negara nasional memberikan ruang kepada umat Islam untuk berperan dan memberikan sumbangsi terbaiknya untuk membangun Indonesia. Dan itu merupakan salah satu fenomena yang menarik ya, dalam konteks kebangsaan modern. Kalau kita melihat dengan di negara-negara yang lain, kita Indonesia ini negara yang memberikan ruang kemerdekaan kepada semua agama, lebih-lebih kepada umat Islam. Bahkan belakangan kita punya undang-undang haji misalnya, kita punya juga undang-undang zakat misalnya. Itu menunjukkan bahwa Indonesia, negara nasional kita yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 45 itu juga merahmati umat Islam Indonesia. Banyak sekali santri-santri yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di kampus-kampus terbaik di dunia. Jadi tidak ada pertentangan. Bahkan juga dalam konsepsi negara nasional, kata Bung Karno, juga memberikan ruang bagi umat agama-agama yang lain, bahkan bagi aliran-aliran politik yang lain. Tetapi Bung Karno menggarisbawahi dalam konteks
negara nasional dan cita-cita Islam ini, Bung Karno mengatakan bahwa konsepsi nasionalisme yang dikendaki oleh Bung Karno adalah konsepsi nasionalisme yang berperi kemanusiaan, bukan jinggo nasionalisme atau nasionalisme yang chauvinis, tapi nasionalisme yang di dalamnya berlandaskan kepada peri kemanusiaan, menghargai nilai, harkat dan martabat manusia. Nah, karena itu kemudian jawaban Bung Karno terhadap pertanyaan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam ini dapat menjadi rujukan bagi kita semua bahwa Indonesia, negara Indonesia ini betul-betul menjadi rahmat untuk umat Islam dan rahmat bagi umat agama-agama yang lain. Dan karena itu sekarang tidak perlu lagi muncul pertanyaan apakah negara nasional atau negara Islam. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang ingin kita berikan, apa yang kita sumbangkan kepada negara bangsa kita. Saya kira Pancasila pada akhirnya yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu merupakan hasil ijtihad terbaik Bung Karno dalam merumuskan negara ini, tapi juga di dalamnya tertanam kaya sekali akan ajaran-ajaran keislaman, Gus. Jika kita melihat dari kelima sila itu semua merupakan ajaran-ajaran agama, bukan begitu, Gus? Yang Gus lihat. Ya, kalau kita lihat misalnya memang ini soal perdebatan diskursif ya, gagasan-gagasan besar ya, soal negara nasional atau negara Islam, sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Yang kedua itu ada pertanyaan apakah Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila atau ideologi Islam. Nah, Bung Karno kemudian tadi menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, karena setiap sila di dalam Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Maka kemudian kita melihat dalam konteks Pancasila, dan kita beruntung karena apa yang dijelaskan oleh Bung Karno bahwa setiap sila dalam Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai Islam, itu juga diperkuat oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah punya konsepsi bahwa Pancasila itu dalam konteks Indonesia kita sebagai Indonesia itu darus syahadah. Darus syahadah itu artinya bahwa Indonesia ini menjadi saksi bahwa nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan Islam dan sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai dari agama yang lain. Nah, itu yang kita lihat dalam konsepsi Muhammadiyah. Muhammadiyah sampai sekarang meneguhkan kembali, terutama Allahyarham Buya Syafi'i Ma'arif karena disertasi Buya Syafi'i Ma'arif itu tentang Pancasila, maka Buya itu termasuk tokoh sosok Muhammadiyah yang terdepan menegaskan pentingnya kita umat Islam Indonesia terus menjaga Pancasila dan menjaga Pancasila itu dengan mengurangi perdebatan seperti apakah ideologi Pancasila atau ideologi Islam. Kata Buya Syafi'i, kita akhiri perdebatan ini. Yang justru lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai di dalam Pancasila. Nah, kalau Nahdlatul Ulama sepanjang sejarah, Nahdlatul Ulama itu termasuk organisasi Muslim terbesar di Indonesia yang secara konsisten meyakini bahwa Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu bangsa. Dan sejalan dengan pandangan Bung Karno, karena Nahdlatul Ulama itu sangat menghormati Bung Karno, bahkan Nahdlatul Ulama itu meyakini Bung Karno sebagai ad-daruri bisyauqah, bahwa pemimpin dengan kekuasaan mutlak, meyakini bahwa Bung Karno harus memimpin Indonesia. Jadi Nahdlatul Ulama, kenapa NU meyakini Bung Karno sebagai ad-daruri bisyauqah? Karena Bung Karno punya komitmen terhadap Pancasila ini, dan Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Lalu kemudian pada Muktamar NU akhir
83, awal 84 di Situbondo, kita punya deklarasi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara itu mengatakan bahwa Pancasila bukan bukan agama, dan tetapi Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai agama. Nah, sama dengan Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar NU 84 itu dikatakan bahwa sekarang tugas dari warga NU dan umat Islam Indonesia adalah bagaimana mengamalkan Pancasila dalam konteks ke-Indonesiaan. Tapi kita tahu sejak tahun 84 misalnya, kalau tadi tahun 53 pertanyaan dari Ketua Umum HMI itu, lalu sepanjang sejarah muncul pertanyaan-pertanyaan serupa setelah kita reformasi 98, ketika amandemen Undang-Undang Dasar itu muncul juga, apakah kita akan masih mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada waktu itu kemudian terjadi perdebatan di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Munas Alim Ulama 2016. Kebetulan saya sejak pulang dari Kairo tahun 99, saya menjadi pelaku sejarah di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dalam konteks bagaimana NU terus mengawal, menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Pada Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 2016 diputuskan bahwa Pancasila itu final. Pada waktu itu ada yang banyak kayak bertanya, ini kok langsung final, kapan semifinal? Pokoknya sejak tahun 2016 tidak ada lagi pihak yang boleh mempertanyakan apakah ideologi Pancasila itu sah sebagai ideologi negara. Bagi Nahdlatul Ulama, Pancasila adalah ideologi negara, dan tugas kita adalah mengamalkan Pancasila untuk menjadikan Indonesia semakin kokoh, bersatu, dan juga Indonesia semakin maju, makmur, dan jaya itu. Nah, pandangan Bung Karno tentang Pancasila melalui pidato Pancasila 1 Juni itu, lalu kemudian 18 Agustus ketika konstitusi kita, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar kita sahkan sebagai dasar negara, ini sebenarnya kemudian dukungan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tadi, maka kemudian ini menjadi salah satu kekuatan di mana Indonesia ini kemudian kita mempunyai satu dasar ideologi yang kuat supaya negara nasional itu semakin kokoh, dan yang kedua supaya Pancasila itu menjadi jalan terangnya bagi masa depan Indonesia. Yang menarik dalam tulisan tentang negara nasional dan cita-cita Islam itu, Bung Karno punya kesadaran geopolitik yang kuat. Bung Karno juga membaca Cina sebagai negara kesatuan, negara besar. Bagaimana Cina sebagai negara kesatuan itu mampu menjadi salah satu kekuatan besar. Uni Soviet dan sekarang Rusia misalnya, dengan konsepsi negara nasional itu mampu membangun sebuah negara yang berdaulat misalnya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar juga memahami. Toh kata Bung Karno, sebenarnya geopolitik apa sih gitu. Kata Bung Karno, geopolitik itu sungguhnya satu, yaitu kemanusiaan. Jadi selama negara tetap menjunjung, negara nasional kita menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, maka kita akan bisa membangun sebuah negara yang berdaulat, negara yang kokoh, negara yang kuat. Nah, terakhir kemudian Bung Karno menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Nah, ini penting juga dijelaskan karena supaya generasi muda mempunyai pemahaman tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi musyawarah mufakat. Artinya bahwa bukan menang-menangan seperti demokrasi di Barat, di Eropa dan Amerika. Siapa yang menang itu kemudian menguasai segalanya, tidak. Nah, demokrasi kita adalah demokrasi yang di dalamnya ada kebijaksanaan, yaitu musyawarah dan kebijaksanaan, yaitu mufakat. Artinya bahwa kita sampai kapanpun, kata Bung Karno, harus bersama-sama
dalam konteks demokrasi membangun Indonesia, memecahkan masalah-masalah kebangsaan. Dan kemufakatan inilah sebenarnya menjadi kekuatan kita sebagai bangsa, bahwa ya kita ada pemilu, ada demokrasi, tetapi setelah demokrasi maka kita bersama-sama membangun bangsa, menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa kita mempunyai landasan filosofis bahkan demokratis yang cukup kuat dalam konteks keindonesiaan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, setelah kita memperbincangkan terkait dengan diskursi perbincangan ideologis, filosofis, kita coba maju satu langkah, Gus. Bagaimana sekarang khususnya generasi muda sekarang untuk melaksanakan atau melakukan kontekstualisasi terhadap pikiran-pikiran api Islam Bung Karno, atau lebih spesifik terhadap Pancasila? Ya, saya kira memang generasi muda kita itu harus ditanamkan tentang pentingnya Pancasila, sejarahnya, nilai-nilainya. Sekarang kan sudah mulai banyak. Sahabat saya, Saudara Yudi Latif, menulis sebuah buku yang sangat baik, yaitu Negara Paripurna, negara yang berlandaskan kepada Pancasila. Bukunya sangat tebal. Memang tidak mudah membaca buku itu, tetapi itu dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memahami Pancasila itu. Jadi mengenalkan kepada generasi muda tentang keistimewaan Pancasila itu. Nah, yang kedua, saya kira yang lebih penting, dan Saudara Yudi Latif juga menulis bagaimana Pancasila dalam tindakan. Banyak sekali cerita-cerita menarik ya tentang Pancasila dalam tindakan itu. Gotong royong di tengah-tengah masyarakat, kedermawanan, saling bahu-membahu ketika ada bencana, musibah, dan lain-lain. Bagaimana ada guru-guru yang tulus mengajarkan di daerah-daerah pedalaman, di mana ada ibu-ibu yang terus membantu mereka yang tidak mampu, ada panti asuhan anak yatim yang dikelola oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ada banyak sekolah-sekolah untuk orang tidak mampu, ada banyak beasiswa yang diberikan oleh orang-orang yang punya. Banyak sekali cerita-cerita tentang Pancasila di dalam tindakan. Nah, intinya gotong royong, kebersamaan, kolaborasi. Nah, ini yang kemudian memberikan satu gairah baru bagi generasi milenial ini untuk menjadikan Pancasila atau gotong royong ini sebagai pelan vital kita, sebagai kekuatan kita dalam membangun Indonesia, bahwa bersama-sama kita bisa Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kebinekaan, kebersamaan itu adalah kekuatan untuk membangun bangsa. Jadi saya kira perjumpaan anak-anak muda generasi milenial dengan banyak sekali aneka ragam agama itu menjadi sangat penting. Ya, baik. Tadi anak muda, terkait dengan bagaimana anak muda atau generasi muda kita bisa melaksanakan kontekstualisasi terhadap Pancasila. Sekarang bagaimana, Gus, kiranya umat Islam dapat berperan dalam membangun negara ini? Nah, ini pertanyaan karena ini situasi penonton kita ya. Saya dapat menyampaikan bahwa para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita adalah orang Muslim. Bung Karno sendiri, Bung Hatta, Ki Ahmad Dahlan, Cokroaminoto, Hadrotus Hasyim Asy'ari, Ki Wahid Hasyim. Jadi kemerdekaan Indonesia ini sesungguhnya diperankan aktor utamanya adalah orang-orang Muslim. Tentu juga ada tokoh-tokoh dari Tiongkok, dari Cina, dari orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Katolik, orang-orang Kristen. Maka oleh karena itu umat Islam menurut saya tidak boleh berdiam diri. Umat Islam harus bergerak, harus memberikan pengabdian dan sumbangsih perannya bagi bangsa dan negara. Saya kira ya kita beruntung, yang khas dari Indonesia itu adalah organisasi
masyarakat Islamnya, ormas Islamnya, sebagai kekuatan masyarakat sipil, NU, Muhammadiyah, Persis, dan ormas-ormas yang lain yang sangat besar itu. Nah, maka sekarang tinggal kita konkretisasi umat Islam itu, terutama dari segi ekonomi ya. Ekonomi memerlukan perhatian supaya ekonomi kita itu, kata Buya Syafi'i itu, bertujuan untuk membangun keadilan sosial. Maka isu kota dan desa kita coba jembatani supaya jangan ada ketimpangan sosial antara mereka yang tinggal di kota dengan tinggal di desa. Undang-undang desa itu sesungguhnya adalah menjawab supaya keadilan sosial antara kota dan desa itu tidak terlalu jauh antara kaya dan miskin. Lalu kemudian memberikan peran terutama ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu yang bagi mereka yang tidak mampu memberikan subsidi pinjaman yang mudah dan murah gitu, itu juga menjadi penting. Sektor pertanian saya kira menjadi salah satu isu yang harus terus didorong bagi kita semua, karena umat Islam sebagian besar petani. Para nelayan juga, para UMKM, pesantren-pesantren harus mengambil peran untuk membangun Indonesia. Dan saya pribadi melihat, menyaksikan, bahkan juga merasakan sumbangsi umat Islam bagi kejayaan Indonesia itu sangat besar sekali. Tentu kalau umat Islam bergandengan tangan, ya mudah-mudahan tidak ada lagi isu yang konflik antar agama di Indonesia. Belakangan kita sudah semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam bersama-sama dengan umat agama-agama lain bergandengan tangan untuk membangun Indonesia. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka negara Indonesia dan cita-cita para pendiri bangsa, Pancasila kita itu akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Dan kita selalu yakin bahwa dalam kebersamaan itu selalu ada keberkahan. Kalau kita bersama-sama membangun bangsa, maka kita akan berhasil. Lebih dari itu, bahwa membawa keberkahan bagi Indonesia. Maka cita-cita Bung Karno itu seperti dalam pidato Pancasila 1 Juni, satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua, itu bisa kita capai. Dan saya secara pribadi pengalaman di dalam PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan ini sebagai partai nasionalis, di dalamnya ada semua unsur suku, semua unsur agama, dan saya mempunyai sahabat yang sangat dekat dari berbagai kalangan umat agama-agama, dan membuktikan bahwa Pancasila itu ada, Pancasila itu menjadi kekuatan, dan Pancasila harus terus diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan publik, harus dijadikan sebagai laku kehidupan kita dalam berbangsa bernegara. Saya kira sejarah sudah membuktikan bahwa peran umat Islam dalam pembangunan Indonesia itu sudah sangat besar. Tapi kedepannya peran itu harus semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka pada episode kali ini, teman-teman sekalian, semoga ini menjadi momen mengingat kita, momen kita untuk menyadarkan diri bahwa landasan filosofis tadi begitu erat, begitu kental antara ajaran keislaman dan juga Pancasila. Maka dari itu, ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita melaksanakan, berperan dengan aktif dalam membangun negara kita. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan episode Tadarus Ramadan kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada episode selanjutnya. Terima kasih banyak Gusmis atas pencerahannya. Terima kasih banyak rekan-rekan yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.